Yesus itu adalah model dari kehambaan kerajaan itu. Di dalam Filipi 2 ayat 5-10 dicatat bahwa Yesus mengosongkan dirinya menjadi hamba atau doulos dalam bahasa Yunaninya. Dan menjadi sama dengan manusia, anthropos. Dan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Wow, Yesus belajar menjadi hamba bagi Bapaknya, saudaraku. Tetapi Yesus juga, saudaraku, menjadi hamba buat murid-muridnya. Tercatat dalam Yohanes 13 ayat 3-5 dan ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Luar biasa sekali, saudaraku ya. Yesus memperlihatkan, saudaraku, sebuah kehambaan yang luar biasa. Dia memilih tempat yang rendah sebagai hamba atau doulos, yaitu hamba yang hina, saudaraku ya. Hamba yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Ya, hamba yang hidupnya untuk tuannya, seluruh hidupnya milik tuannya, itu adalah doulos. Dan Yesus menjadi hamba buat Bapaknya, tentu itu hal yang pertama. Tetapi saudaraku, bukti bahwa Yesus menjadi hamba buat Bapaknya adalah juga dia menjadi hamba buat kita. Yaitu dengan apa? Dia melayani kita, dia melayani manusia, dia melayani murid-muridnya. Dan dia memberi dirinya, nah ini saudara, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini kehambaan yang luar biasa, ini doulos. Doulos artinya budak, saudara. Doulos itu adalah, saudara, budak yang tidak punya hak atas dirinya. Seluruh hidupnya adalah bagi tuannya. Dia mengabdi penuh bagi tuannya. Bahkan, saudara, dia rela untuk mati bagi tuannya. Itu doulos. Yesus berkata, karena aku adalah Tuhan dan gurumu, maka sebagaimana aku membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Wajib. Artinya apa, saudara? Tuhan mau kita saling melayani. Menjadi hamba bagi satu dengan yang lain. Kehambaan kepada Tuhan, saudara, juga diperlihatkan dengan pelayanan kepada manusia. Menjadi hamba Tuhan itu berarti menjadi hamba manusia. Sebagai contoh kehambaan yang dipraktekkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Garis bawahi ini. Hamba dari semua orang. Jadi bukan hanya hamba bagi Tuhan, tetapi hamba dari semua orang. Supaya aku boleh, nah ini tujuannya, ini maksudnya. Boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi kehambaan kerajaan adalah melayani semua orang. Bagi kebaikan orang lain. Bagi kesejahteraan orang lain. Bagi keselamatan orang lain. Mother Teresa berkata begini. We are all God's children. So it's important to share His gifts. Don't worry about why problem exists in the world. Just response to people's need. Wah, luar biasa sekali nih. Saya terjemahkan ya. Kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi sangat penting buat kita untuk berbagi karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sebab setiap kita diberi karunia, talenta, ya, kecerdasan-kecerdasan. Don't worry, gak usah khawatir. Tidak usah cemas dengan berbagai macam problem yang terjadi saat ini di dunia, yang terus-menerus ada saat ini. Cukup respon kepada kebutuhan-kebutuhan orang-orang. Saudara, saya mau bilang begini, bahwa pelayanan kepada jiwa-jiwa adalah sebuah kehormatan. Bahwa kita hadir di sini adalah untuk melayani.